Saudara Andri ini yakin memberikan uang pinjaman atau titipan atau dana talang itu karena yakin adanya wakil gubernur Jawa Barat. Karena jabatan publik tadi. Karena jabatan publik itu, gitu kan. Kemudian diyakinkan lagi oleh anaknya itu Dapa, termasuk istri dari wakil gubernur itu datang ke kantornya Kang Andri ini. Itu di salah satu resto, di belakangnya beberapa ajudan ya, hampir 8-10 orang. Saya sendiri di situ, padahal ada kuasa hukum saya posisinya di dalam. Nah, dari situ ancamannya saya sikat, saya habisi, jangan bawa-bawa media. Terus yang selanjutnya, kamu laporkan saja anak saya dan Sherly. Pas saya lihat berapa pinjamannya yang Dava ajukan. Ini Pak ada buktinya. Ya udah kamu ajukan aja Sherly sama Dava. Kenapa harus bawa-bawa nama saya? Itu Sedangkan jawaban dari KDM KDM yang langsung. disampaikan kepada orangnya. Oke. Gitu kan. Itu loh kemudian disampaikan kepada kami. Padahal kami berharap KDM ini turun tangan dalam peristiwa ini. Gitu loh kan. Dalam permasalahan ini. Selain itu, dia gubernur. Kemudian yang terlapor diduga itu wakil gubernur. Seharusnya ya bisa memfasilitasi agar peristiwa ini, agar masalah ini selesai gitu loh. Kali ini kita memasuki babak baru di tahun 2026. Banyak sekali runtutan masalah-masalah yang terjadi di dalam kasus pejabat publik. Hari ini kita kedatangan tamu kita untuk membahas tentang dugaan tindak pidana. Dan ini melibatkan orang nomor 2 di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bersama saya, Surpani Sulaiman di Last Minute, obrolan tanpa sensor. Langsung saja kita sapa hari ini narasumber kita, salah satu korban dugaan tindak pidana penipuan yang ada di Jawa Barat. Pertama kita menyapa Bung Andre, apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah baik. Wah, keren Kang ya. Mansur. Hari ini sehat, Alhamdulillah sehat ya. Dan didampingi Saya. PH-nya yang ganteng nih, Bang Alek. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Apa kira-kira yang mau kita kupas hari ini, Bang Andre dan Bang Alek? Ini kan kebetulan saya mendapatkan informasi Anda ini salah satu korban Betul, Pak. di kasus dugaan tindak pidana yang ada di Jawa Barat. Bisa diceritain, Bang Andre, kronologisnya? Kang, apa sih sebenarnya kok bisa main-main mata kemudian merasa dirugikan, biar pemirsa hari ini di Last Minute, di obrolan tanpa sensor, bisa tahu jelas terang benderang tentang cerita ini. Siap. Terima kasih Bang Sur. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada Bang Sur. Yang kedua terima kasih banyak pada kuasa hukum saya Bang Alek. Dan yang kedua terima kasih banyak untuk Pak Andika, kuasa hukum saya juga. Yang pertama kenapa bisa terjadi seperti ini ya sekarang, yang pilunya di 2026, tahun awal yang sangat menyakitkan lah bagi saya pribadi ya, dan pengalaman yang sangat yang belum pernah saya alami. Yang pertama awal mulanya itu terjadi di tahun 2025 di bulan Februari. Ketika Sherly ini datang ke kantor kita dan mengenalkan bahwasannya dia sebagai sebagai tenaga ahli wakil gubernur Jawa Barat. Siapa namanya, Kang? Namanya Sherly Ingga Setiawati. Dia sebagai tenaga ahli wakil gubernur Jawa Barat. Namanya wakil gubernur siapa? Sebutin dong. Nama wakil gubernurnya Pak Erwan Setiawan. Erwan Setiawan. Nah, awal mula kami diundang untuk menghadiri setelah pelantikan, yaitu syukuran di rumah dinasnya Wakil Gubernur Jawa Barat di Ciombelit. Yaitu pada bulan Februari kami dikenalkanlah dengan Pak Erwan.
Nah, di situ Shirley mengenalkan kami ini Bapak sebagai mitranya. Bapak yang ngebantu Bapak gitu kan terkait kebutuhan rumah tangga. Nah, yaudah Kang Andri mangga lanjut aja kalau bahasa Sundanya ya, bahasa Indonesianya. Silahkan lanjut ke Shirley karena kondisi waktu awal pertama di situ kondisi sedang sibuk lah ya. Yang kedua, Berarti ini ketemu di tempat umumnya, betul di rumah dinas. di rumah dinas Di ya? rumah dinas langsung. Nah, yang kedua kami dikenalkan dengan anaknya Wakil Gubernur Jawa Barat, yaitu Dava Al-Ghifari. Dafa Al-Ghifari. Dava Al-Ghifari. Nah, Dava Al-Ghifari juga ya meyakinkan saya karena dikenalkan oleh Shirley, ini Kang Andri gitu kan yang akan ngebantu Bapak. Iya, iya. Gitu. Oh, Kang Andri di mana asli gitu kan? Ya saya dari Karawang. Oh yaudah nanti kita ngobrol, saya ke Karawang berangkat. Nah, selang waktu itu saya belum ada rasa pribadi saya belum terlalu yakin ke Shirley gitu kan. Karena yang saya lihat adalah Pak Wakil Gubernur Jawa Barat dan Dava Al-Ghifari anak Wakil Gubernur Jawa Barat. Datanglah ke Karawang untuk meyakinkan saya. Yang pertama adalah kebutuhan rumah tangga. Yang satu adalah kasur. Karena beliau ini pasti mau masuk ke rumah dinas, kasur yang lama kan pasti harus diganti ya. Ya. Nah, beliau meminta yang awal itu adalah kasur. Nah, saya diyakinkan sama Mas Dava ini adalah karena ada hubungan atensi dengan Pak Wagub, beliau meyakinkan ke Tante Shirley, Dava juga sama Kang Andri, sok bantuin Bapak gitu kan, kebutuhan kami terkait titipan atau dana talang ya, untuk kebutuhan di Rungga. Nah, kalau saya sih sebetulnya background saya bukan seorang kontraktor atau pengusaha kontraktor lah ya yang minta proyek dan lain hal, enggak. Kami datang ke sana background-nya hanya diundang awal syukuran, terus beliau meminta dana talang gitu. Terus diyakinkanlah ini kebutuhannya kasur. Oh seperti apa agreement-nya, Ya. kontrak kerjasamanya. Nah kami butuh dana talang, kami yang eksekusi. Yang meyakinkan siapa Andre sebenarnya? Langsung Pak Wakil Gubernur atau staf tenaga ahlinya tadi? Di awal itu ada Pak Wagub untuk Langsung meyakinkan berbicara, atensi. meyakinkan ya? Atensi bilang, yaudah langsung aja silahkan kepada Tante Shirley. Ke Shirley ya, langsung mangga ke Shirley. Itu pertemuan pertama. Yang kedua adalah pertemuan dengan Dava. Silahkan lanjut ke Tante Shirley, dia sebutnya Tante. Sama Indra suaminya. Abi tos percanten, aku udah percaya gitu kan kalau Indonesianya. Aku udah percaya sama Shirley, sama Tante Shirley, sama Indra Hardiansah. Nah, Bapak juga udah percaya ke Tante Shirley, mangga semua nanti Kang Andri untuk kebutuhan transfernya langsung ke Tante Shirley dan Indra Hardiansah ini. Nah, karena di situ ada garansi, saya diundang lagi ke rumah dinas. Seneng loh kita. Ya, waktu gitu kan. bicara tadi Pak Wakil Gubernur, dia percaya kepada salah satu tenaga ahlinya, ada saksi? Di situ ada saksi teman saya. Oh, langsung temannya Andre ya? Partner saya kebetulan yang kemarin jadi saksi di Polda Polda Jawa Barat ya? Polda Jawa Barat di tanggal 22 Januari 2026. Oke, lanjut Andre. Terus? Nah, di situ pembicaraannya adalah membahas gimana pembayarannya seperti apa. Selama 30 hari Kang Andri, nanti Kang Andri mendapatkan senilai kalau kita minjem dana talang, contohnya titipan dana talang 30 juta, dibalikin lagi jadi 40 juta. Oh, gede dong, Andre. Contohnya seperti itu, kurang Lebih lebih 10 sampai 10% 20%. ya? Iya. Nah, bisa. karena dilihat di situ ada nilai gitu kan, di situ beliau ngundang saya ke rumah dinas. Nah, setelah saya ya udah yakin nih kita dengan Pak Dava gitu kan menggaransikan, so Kang Andri semua saya dan keluarga udah percaya ke Tante Shirley dan Indra Hardiansah. Saya diundanglah ke rumah dinas. Itu pertemuan kedua? Pertemuan kedua. Lanjut. Sudah mulai ada masuk dana talangan? Sudah masuk itu kasur pertama awal. Nah, Tapi berupa uang toh? berupa uang. Kita berupa uang. Dengan Karena nilai berapa, Andre? nilai kurang lebih 69 jutaan. 69. Nah, itu dalam bentuk kasur ya, pembeliannya. Nah, yang setelah pengiriman itu mereka yakin gitu kan, oh Kang Andri bener gitu kan, diundanglah saya ke rumah dinas Pak. Gitu, ketemu Pak Wagub, Ibu gitu kan, ketemu Mas Dava.
Nah, malamnya saya ketemu di joglonya, ngobrol sampai malam. Kebutuhan beliau sangat besar gitu kan. Ada beberapa yang tadinya TV gitu kan, kebutuhan rumah tangga. Kang Andri masih belum percaya kan saya anak wakil gubernur Jawa Barat gitu kan. Ini kan di rumah dinas. Lah, dari situ aja saya sebagai ya orang awam lah ya, ketika melihat saya diundang ke rumah dinas aja saya udah yakin Udah kan, bangga ya? udah bangga Iya, gitu iya. kan. Sebagai anak kampung gitu kan, datang ke rumah dinas diundang gitu. Apalagi saya disuruh ngecek kasurnya nih Kang Andri, udah dibeliin ya kasurnya. Jadi sempat video-video ya? Di videoin Iya. kita ada di kasurnya Adava, ini kasurnya Albi, ini kasurnya Bapak dan Ibu. Senilai 60 juta itu. Kurang lebih senilai 69 Awal, juta awal pertama kali. Nah, itu dari situ aja saya bangga. Kok saya aja bisa diizinkan ke dalam gitu kan. Dan di situ ada ibu, ada bapak juga, ada Dava gitu kan. Nah, dari situ Dava meyakinkan terus saya gitu kan terkait nilai gitu kan untuk titipan pinjaman dana talang tersebut gitu. Kebutuhannya setelah selang dari itu ya karena saya yakin gitu kan, nah, beliau menggaransikan, terus pertemuan kedua ketika ulang tahun Bapak Erwan juga atensi terus, silakan aja Kak Andri langsung sama Tante Sherly dari bulan Februari, Maret sampai Juni Pak, sampai ke itu permintaan ada kurban sapi, Oke. ada kurban Berarti sapi. peran Dapa ini begitu sentral dalam meyakinkan ke Kang Andri sehingga terberdaya untuk yakin mengeluarkan dana ya. Betul, di situ. Karena saya tidak akan mengeluarkan dana tersebut kalau tanpa ada ya sekelas wakil gubernur Jawa Barat Pak ya, siapa sih yang nggak percaya gitu Tapi kan? waktu itu Kang Andri sempat nggak nanya apa garantinya gitu? Saya mengeluarkan uang atau hanya sekedar iming-iming dapat kompensasi 10-20% itu? Nah, garansi warantinya ya dari situ, dari garansinya pernyataan Dava ini gitu kan. Oh cuma pernyataan lisan saja? Betul, lisan saja. Dan di situ ada sebuah rekaman yang dimana mengakui bahwasannya itu juga digunakan gitu kan untuk kebutuhan, bukan hanya untuk keperluan rumah tangga ataupun biaya operasional. Terus lanjut dari sampai angka fantastis juga pinjaman talangan sampai 3 miliar. Tadi kan yang saya dengar baru 60 juta. Terus Betul. tahap keduanya gimana? Nah, tahap kedua beliau terus mengajukan terkait yang tadi TV ya, hampir kurang lebih 2 unit 98 in itu di angka 80-an ya, 80 juta. Terus ada kurban, saya juga kurban sapi Pak memverifikasi juga di pertemuan setelah dengan Dava ya, minta kurban sapi. Nah, terus keperluan biaya operasional, nah, sampai keperluan pribadi. Itu pertemuan kedua nilainya udah berapa? Pertemuan kedua kurang lebih di angka 500 jutaan lah. Oh, naik 500 juta. Juta. Kemudian lanjut Lanjut ke 1M karena ada biaya operasional yang beliau minta kurang lebih 500 sampai 200 juta ya, 200 sampai 500 juta ada BOP. sampai 1M itu belum ada nilai pengembalian dari dana talangan itu. Untuk di awal ada pengembalian karena yang aku share ini ya Pak yang di bulan Juni, Juli, Agustus yang 3M ini. Jadi dari bulan Februari sampai bulan April itu, nah mereka mengembalikan Dengan total nilai talangan semua. dengan talangan semua. Udah close itu. Itu sudah close. Oke, Nah, baru ini yang episode baru, baru. episode baru di bulan Juni, Juli, Agustus itu Yang 3M itu episode baru ya? episode baru. Ada nilai pengembaliannya? Pengembalian itu tidak ada, Tidak ada. tidak ada sama sekali. Oke. Nah, Di tengah-tengah kita juga pemirsa ada Alex Safitri. Apa kabar Bang Alex? Alhamdulillah Bang, sehat. Sejak kapan ini jadi PH-nya Kang Andre? Ini bisa diceritain dong. Kita nerima kuasa dari Kang Andri ini di bulan Desember 2025. Desember 2025 ya? Iya, Desember 2025. Baru ya? Iya, baru. Kemudian setelah kita terima surat kuasa dari Kang Andri, kita buka laporan polisi di Polda Jawa Barat tanggal 22 Desember 2025. 22 Desember. Iya, 22 Desember 2025. Di mana yang dilaporkan itu kaitannya dengan pasal 378 372 gitu kan. Nah, itu penipuan dan penggelapan. Dengan peristiwa itu kami gambarkan begini, Bang. Mohon izin ya. Iya, ya. Nah, Diceritain. Saudara Andri ini yakin memberikan uang
pinjaman atau titipan atau dana talang itu karena yakin adanya wakil gubernur Jawa Barat. Karena jabatan publik tadi. Karena jabatan publik itu, gitu kan. Kemudian diyakinkan lagi oleh anaknya itu Dapa, termasuk istri dari wakil gubernur itu datang ke kantornya Kang Andri ini, gitu loh kan. Oleh karenanya hatinya kan tergugah nih hatinya untuk memberikan sesuatu, gitu kan. Apa yang diminta dari saudara Sherly itu, itulah yang diberikan. Sehingga nilai kerugian yang timbul dari peristiwa ini yaitu 3.036.500.000. Gitu. Itu selama transaksi menurut Bang Alek transfernya dari saudara Andri ini langsung ke wakil gubernur atau melalui si tenaga ahli tadi? Oke, tentunya wakil gubernur kan nggak mungkin lah nerima uang transfer langsung dari Bisa ini, aja karena kan merasa akrab tadi. Iya, kan bisa ya kan? Ya bisa. Ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan ya. Iya. Nah, uang ini ditransferkan dari Kang Andri ini kepada Sherly dan juga kepada Dapa Algipari anaknya. Gitu loh. Senilai 60 juta. Sisanya kepada saudari Sherly. Waktu LP dibuat di Polda Jawa Barat, tim PH membawa alat bukti apa aja? Semua kami bawa. Baik dari chattingan. Bisa dilihat kan ada ini ya, ada di bawah ya. Oke. Yang pertama, Ini, Kabiro hubungan. aduh, sorry. Ini chattingan. Ya bisa dilihat kan itu ya. Itu chattingan antara Sherly dengan Kabiro bahwa ada kegiatan ini. Atau pembelanjaan kasur dan lain-lain gitu loh kan. Oke. Kemudian ada rilis berikutnya. Uang yang senilai 3 miliar itu. Ya yang kan? rilis siapa? Ini direkap sendiri oleh Kang Andri. Dengan alasan tuh karena uang untuk proyek ini gitu loh kan. Dicantumkan nilai dan rekening tujuan. Iya, disatukan semua gitu kan. Kemudian ini bukti-bukti transfer dari Kang Andri ini kepada Sherly gitu kan. Termasuk ke Dapa Algipari. Ke Dapa ada masuk rekeningnya? Ada masuk. Ada masuk senilai 60 juta. Nah ini. Ke rekening pribadi Dapa ya? Ke rekening pribadi Dapa. Senilai 60 juta rupiah. Bang Alek, seberapa yakin PH-nya Andri ini terhadap kasus yang sekarang bergulir untuk membuktikan terpenuhi unsur pidananya tadi 378 dan 372? Kami sih yakin 100% bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa pidana. Ada jarak interval waktu, ya kan, dari pinjaman pertama terputus di bulan Mei 2025, kemudian dimulai lagi di bulan Juni 2025 sampai dengan di Oktober, itu kan. Artinya ini antara 1 dan 2 peristiwa ini ada rangkaian terputus, gitu loh. Oleh karenanya kami menyimpulkan ini peristiwa ini merupakan peristiwa pidana, di mana saudara Andri ini diyakinkan untuk memberikan barang sesuatu termasuk uangnya dengan iming-iming, gitu loh kan. Sampai dengan hari ini uang tersebut tidak dikembalikan, Bu. Gitu loh. Sampai hari ini. Sampai dengan hari ini. Nah, upaya apa yang sudah dilakukan oleh PH, khususnya Bang Alek nih saya tanya, kan ini ada proses LP yang sudah berjalan di Desember, sekarang adalah masuk Februari. Upaya hukum apa yang sudah dilakukan atau upaya-upaya negosiasi lain yang sudah dilakukan Bang Alek kepada wakil gubernur ini? Kami sih sudah berupaya semaksimal mungkin, Bang. Sudah ketemu? Dengan orang tua wakil gubernur kami sudah pernah diundang. Bukan dengan wakil gubernur sudah ketemu? Dengan wakil gubernur sendiri belum pernah. Oke. Gitu loh. Bahkan kami ada dengar-dengar informasi. Ada hal-hal negatif yang dipikirkannya, gitu loh kan. Gitu loh. Oleh karenanya kami sangat keberatan sekali kalau ketemu dengan wakil gubernur, gitu loh, Bang. Ini kan proses hukum sedang berjalan. Kami percaya sepenuhnya kepada penyidik Polda Jawa Barat, ya kan. Ini akan tegak lurus dan tidak
ada intervensi lah, kami yakin ya. Meskipun ada intervensi, kalaupun memang ada, gitu loh kan. Tentunya penyidik masih punya pedoman, itu tegak lurusnya, gitu loh. Kang Andre, ini kan kemarin PH-nya Kang Andre sudah melakukan LP nih di Desember. Setelah LP itu ada nggak upaya-upaya secara kekeluargaan yang dilakukan oleh wakil gubernur atau utusan wakil gubernur atau keluarganya untuk mediasi, negosiasi ke Kang Andre bahwa dana talangan itu akan dikembalikan? Oke, yang pertama itu ada kita lakukan mediasi Pak dan langsung layangkan somasi pertama. Oke. Yang sebelumnya dengan kuasa hukum yang pertama. Nah itu pada bulan November awal. November awal 2025. 2025. Itu di salah satu resto di Bandung. Kami langsung bertemu dengan Bapak Wagub, Wakil Langsung Gubernur ketemu, Jawa, Dre? Jawa Barat. Ketemu langsung dengan Pak Irwan Oke. terkait uang 3M, bagaimana nasib 3M ini gitu kan, kapan dikembalikan uang saya gitu. Nah yang pertama yang saya dapatkan saya kira hal yang dimana beliau sebagai pejabat publik yang merangkul rakyatnya lah gitu kan. Walaupun hal yang dimana besarnya itu yang terjadi saya menagih sesuai yang beliau atensikan kepada Sherly dan Dava anaknya gitu kan, kepada Sherly gitu. Saya sempat pancing yang terkait sapi kurban Pak gitu kan. Bapak ingat nggak sapi kurban itu uangnya dari mana? Itu dari Haji Asep. Oh, bahasa klarifikasinya ke Pak Irwan kepada Kang Andre saya. ya. Tahu nggak itu uang saya Pak? Gitu. Ya saya tahunya dari Haji Asep ya. Artinya di situ ada dana talang atau investor ataupun dana talang ya, pinjaman itu. Itu kurban sapi aja. Bahwasanya pernyataan itu bukan hanya dari Irwan saja, Pak Irwan saja, mohon maaf, ada juga dari Sherly-nya. Ketika di mediasi pertama, di situ saya ada ancaman yang dimana saya sikat, saya habisi. Kamu jangan sampai-sampai bawa nama saya. Kata saya kok seperti ini gitu kan. Itu yang saya sakit hati gitu kan. Kaget di situ. Padahal kuasa hukum saya yang pertama ada di ruangan. Saya ditarik keluar gitu kan. Itu di salah satu resto, di belakangnya beberapa ajudan ya, hampir 8-10 orang. Saya sendiri di situ. Padahal ada kuasa hukum saya. Posisinya di dalam. Nah, dari situ ancamannya saya sikat, saya habisi, jangan bawa-bawa media. Terus yang selanjutnya, kamu laporkan saja anak saya dan Sherly. Pas saya lihat berapa pinjamannya yang Dava ajukan. Ini Pak ada buktinya. Ya udah kamu ajukan aja Sherly sama Dava. Kenapa harus bawa-bawa nama saya? Nah, selesai dari itu, saya ada di mediasi kedua ya, bersama tenaga ofisial. Ketua maksud ketua apa ini? Kedua. Oh, ke mediasi kedua. Ya. Iya. Mediasi kedua itu di depan rumah dinas di salah satu resto. Di situ ada tenaga ofisial. Semuanya sama LO Pak yang ber-SK. Nah, di situ kami mediasi yang dimana begeningnya dari saya, mana kok nggak ada Pak Irwannya? Ini tenaga ahli ofisial semua gitu kan. Ya saya pengen ada solusi di hari ini gitu. Percuma kalau tidak ada Pak Irwan gitu. Ini nggak akan selesai masalahnya. Saya pengen uang saya kapan balik gitu kan. Kapan dikembalikan uang saya. Nah dari situ terbukalah Sherly kepada semua tenaga ahli ofisial dan LO-nya. Tapi Andre bawa saksi waktu itu. Waktu si Sherly terbuka tadi. Ada di situ. Ada. Dan salah satunya ya kalau dari kita kan kuasa hukum. Nah di situ ada yang dimana mohon maaf beberapa bukti yang rekaman boleh saya tunjukkan? Iya boleh. Senang. Jadi didengarkan saja karena memang di last minute ini kan tanpa sensor kita. Oh, Jadi kita bicara tentang kebenaran. Waktu posisi mediasi kedua, Bang Alek udah jadi PH atau belum? Belum, Bang. Belum ya? Belum. Masih Masih pertama ada ya? PH sebelumnya dari kami. Oke. Udah ada, Dre? Sudah Pak. Dre, coba didengar di ini kan biar pemirsa juga. Kita udah saling bantu banget. Saya minta Kang Giden juga ikut di dalam surat tertulis itu. Intinya begitu. Yang ancaman yang kedua. Kang, saya perempuan sendiri yang bela-bela mati-matian buat Bapak. Dari mulai Kang baju sampai pelantikan sampai terakhir kita masih sama-sama pada saat di bulan September. Terus
Saya sakit hati banget sama Bapak. Saya sakit hati banget. Tapi saya juga melihat Bapak. Dan saya awalnya juga kenalnya sama Bapak. Saya perempuan satu-satunya. Oke, kita skip Dri. Ancaman Saya kedua. sudah memahami ternyata di mediasi yang kedua, Shirley sudah mulai membuka fakta sebenarnya. Iya. Ya, Kang ya. Betul. Sudah mulai membuka dan dengan statementnya ini saya lihat dia tidak mau disalahkan dirinya sendiri. Saya sendiri. Artinya dia berpendapat bahwa apa yang dia lakukan ini atas pengetahuan dengan wakil gubernur. Jawa Barat. Oke. Dre, waktu ketemu mediasi kedua itu berarti Pak Wakil Gubernur tidak ada di tempat. Tidak ada di situ. Oke. Tapi waktu awal meyakinkan Andre itu melihatkan tempat-tempat di dalam ruangan rumah dinas itu, beliau cukup kooperatif, humble, meyakinkan itu termasuk istrinya ya. Betul. Tapi begitu Andre menuntut pengembalian uang itu, sikap yang berubah dari beliau. Berubah sangat jauh. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Oh, menganggap tidak pernah ketemu? Maaf, tidak pernah ketemu. Padahal ada fakta video, kan biasanya kalau kita ke Betul. rumah pejabat, katanya Ada kan Andre foto. ini anak Iya. orang awam, Iya. kampungan, begitu diajak ke rumah dinas biasanya kan Senang ada kegirangan selfie, Betul. ini. Ada semua bukti-bukti Ada itu. semua bukti-buktinya. Kang Alek, Siap. apa yang Kang Alek tangkap dari seorang, kalau benar ini ya, oknum pejabat publik yang seperti ini, kira-kira dalam pandangan penasihat hukumnya Kang Alek, apa yang Anda baca? Saya menilai wakil gubernur ini mau cuci tangan. Karena ini udah jadi peristiwa pidana, dia mau cuci tangan, bahkan dia tidak mau mengembalikan. Tidak punya itikat baik untuk mengembalikan uang dari Kang Andri ini. Ada satu hal lagi yang harus disebutkan. Ada ancaman wakil gubernur kepada Kang Andri. Langsung. Bahasanya kasar sekali. Gitu loh kan. Bisa dicontohkan? Bisa didengarkan aja. Boleh. Sekalian. Boleh. Oke, Sekalian biar ancaman. pemirsa last minute juga Iya. tahu bahwa kita ini mengupas apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga ini tidak merupakan fitnah. Iya, betul. Kita adalah ayo kita ini kan bila ini kan dengan Itu langsung suara beliau? di BAP Saya di depan Langsung rumah dinas, dengan Kang Andri. di dalam rumah dinas mediasi kedua, Pak. media itu Saya ulangi Pak, izin. Ini di rumah dinas pertemuan mediasi kedua. media dulu Kak. Kita adalah ayo kita ini kan bila ini kan dengan di kepolisian di BAP segala macam aja. Tong main media Kang. Media itu jahat Kang, belum tentu ke A keluarnya B keluarnya C. Itu yang saya nggak mau, Bapak izin, mohon maaf. Makanya Makanya kalau sampai ada keluar di media bahasa saya yang pakai, misalnya nanti mana lagi di gudang sawah gitu, anu simpan segitu gitu, wah aing di podaran Kang punten saya, aing kolot unggas, ubur geus cukup aing hirup, kerjaan masalah. Oke. Jadi dari rekaman itu kan pada saat mediasi kedua, Bang Alek ini belum menjadi PH. Belum. Setelah mendengarkan rekaman yang direkam oleh saudara Kang Andri tadi, ada unsur pidana kedua dong, ancaman. Ada. Justru ini ada ancaman pidana, ya kan? Yaitu mau membunuh. Dengan kita artiin bahasa Indonesia ya, itu mau membunuh Kang Andri kalau sampai dengan kasus ini naik ke media. Nama Erwan itu naik ke media. Berarti sudah dilaporkan juga di LP pertama itu. Nah, ini masih dalam satu rangkaian dalam apa namanya laporan pertama kan? Maksud saya LP yang pertama, Kang Alek laporan ke Polda itu bukan hanya 378 372, tapi di situ kan ada unsur ancaman. Nah, pidananya itu juga termasuk dalam laporan itu atau belum? Termasuk dalam laporan itu. Termasuk dalam laporan itu. Termasuk dalam laporan itu. Gitu loh. Kemudian setelah ancaman itu dilakukan dan Andre ini kan terus menuntut haknya. Betul. Sebenarnya tuntutannya kan sederhana, balikin dong uang saya walaupun mungkin udah tidak berbicara keuntungan lagi. Andre-nya yang penting itu balik, hubungan kembali baik kan. Tapi faktanya yang terjadi bukan seperti itu. Betul. Bang Alek
ngelihatnya langkah ke depan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pejabat publik ini? Nah, kalau saya sih melihatnya baik lagi tadi Bang, bahwa wakil gubernur ini mau cuci tangan. Dia nggak mau bertanggung jawab terhadap pengembalian uang dari Kang Andri. Apa yang dikatakan Kang Andri tadi, bahwa dia tidak kenal, tidak pernah ketemu, katanya kan itu udah satu hal apa ya? Kebohongan publik. Kebohongan publik gitu loh kan. Sedangkan Kang Andri ini sendiri ada rekaman suara, kemudian rekaman visual langsung adanya wakil gubernur. Apa yang harus dielak lagi sih? Seharusnya wakil gubernur ya, ini kan Kang Andri ini masyarakat dia gitu loh. Cari solusi yang terbaik, jangan bahkan mengancam gitu kan. Ada satu hal lagi, ya kan? Si Shirley diminta mereka untuk buat surat pernyataan bahwa uang itu tidak digunakan wakil gubernur. Itu hanya digunakan pribadi dia, gitu loh kan. Kan sangat ironis sekali kami menilai itu, gitu loh kan. Kenapa surat pernyataan itu timbul ketika setelah adanya laporan polisi? Kenapa nggak dari awal? Gitu loh kan. Bang Nah, Alek, kan saya sudah membaca motifnya dari awal yang menjadi apa namanya ikonnya kan si Shirley. iya. Pernah nggak diskusi misalnya Andre atau Kang Alek ke Shirley ini discuss lepas gitu? Ada transaksi uang dari Shirley ke pejabat publik itu? Oke. Malam sebelum adanya pemberitaan bahwa Shirley mengakui dan membuat surat pernyataan bahwa uang itu dia gunakan sendiri tanpa pengetahuan dan tanpa izin wakil gubernur, malamnya rekan saya menghubungi Shirley. Dia menyebutkan bahwa uang itu digunakan oleh Bapak. Dan dalam bentuk apa? Apakah si Shirley mentransfer ke Pak Wagub ini ya? Atau berupa perintah menggunakan uang itu? Perintah untuk menggunakan itu. Tapi tidak transfer ke rekeningnya Pak Wagub? Tidak, langsung ke Shirley. Penggunaan uang itu atas perintah wakil gubernur. Gitu. Itu keterangan ketika rekan PH-nya Kang Alek menelpon Shirley. Shirley pada saat malam hari sebelum ada besok paginya keluar surat pernyataan. Gitu loh. Malam dia mengakui bahwa uang itu digunakan oleh Bapak untuk kegiatan Bapak. Besoknya muncul surat pernyataan bahwa uang itu dia gunakan sendiri, gitu loh kan, tanpa sepengetahuan Bapak, gitu. Bapak yang dimaksud itu adalah wakil gubernur Jawa Barat. Gitu. Tapi kan nanti dari PH bisa meminta hakim untuk menelisik transaksi keuangan melalui PPATK. Betul. Dan ini kan harus PH benar-benar membuktikan bahwa memang dasar daripada keyakinan Kang Andri ini mau mengeluarkan dana yang disebut dengan dana talangan tadi, Ya. karena keyakinannya terhadap wakil gubernur sebagai pejabat publik. Betul. Ya, pendapat Kang Alek? Saya sepakat, Bang. Untuk mengetahui itu, kita memang harus minta bantuan dari PPATK. Supaya periksa uang itu kemana larinya. Apakah ada masuk ke rekening wakil gubernur, ataukah memang digunakan untuk kegiatan termasuk rekeningnya wakil gubernur. Apakah dia nerima uang itu? Gitu loh. Berarti nanti PH bersurat ya? Iya, kami akan membuat surat secara langsung. Masuk Secara tertulis. perlindungan saksi, Saksi dan korban. korban. Iya, Biar ini kasus terang benderang. betul. Kang Andri, sejauh ini ancaman apa aja yang you dapatkan dari kasus ini? Kan akan menjadi viral nih ketika masuk ke podcast kita, akan menjadi viral karena menyangkut nama baik seorang wakil gubernur Jawa Barat. Nah, Anda udah siap dengan konsekuensinya? Kalau saya pribadi, saya harus siap karena saya menuntut hak saya, Pak. Karena uang saya hasil usaha gitu kan, usaha tabungan anak gitu kan, istri. Tiba-tiba kaget gitu kan, nggak dikembaliin. Kenapa ya? Karena sebetulnya jujur aja setelah LP itu keluar tanggal 22 ya. Malamnya itu ancaman dari anaknya. Ngirim semua data. Data tentang apa itu? Data pribadi istri, keluarga saya sampai ke aset kendaraan semua. Itu ancaman berupa apa? Telepon, WA? Data WA. WA dari pribadi dia? Pribadi dia. Dia jadi kalau nge-WA saya, WA terus ngeblok, WA ngeblok. Ngenaunan lapor ke Polda, ngapain gitu kan.
Nah, dari hari itu mulailah saya nggak di Karawang gitu kan, nggak di rumah. Ya. Karena data semua lengkap, rumah pribadi saya, istri, keluarga saya gitu kan. Saya lapor ke Pak Alek. Nih, ini kan belum juga laporan keluar, Ya. tiba-tiba data saya udah masuk ke anaknya gitu kan. Ya. Itu padahal posisi masih di Polda. Masih laporan di Polda Masih ya. laporan di Polda gitu. Tiba-tiba data saya masuk semua lengkap gitu. Dia ngirim data semua itu. Setelah ancaman itu ngeblok, hapus lagi, blok, hapus lagi. Tapi sempat Ada di screenshot ya. Ada screen recordnya. Data semua. Saya sempat, jujur aja saya sempat tag KDM beliau, Pak Gubernur Jawa Barat. Cuman sampai sekarang nggak ada respon gitu. Ini menarik nih, Kang. Iya. Andre sempat men-tag Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi. Iya. Upaya apa yang udah dilakukan Kang Alek nih? Apakah ada mediasi melalui Pak Gubernur untuk bisa memecahkan kebuntuan ini sebelum kasus laporan pidana ini berlanjut? Apakah pernah misalnya nemuin Pak Gubernur untuk mediasi bahwa apa yang dilakukan wakil gubernur ini menyangkut hak warga dia? Karena kita kan kenal Gubernur Jawa Barat ini orang yang humble, orang yang membela rakyat kecil, apalagi menyangkut hak-hak warganya, luar biasa menjadi orang garda terdepan di podcast dia, di medsos-medsos beliau. Apa upaya yang udah dilakukan Kang Alek? Kita sudah coba untuk menghubungi orang KDM, gitu kan. Kita sampaikan bahwa ada kasus seperti ini. Korbannya adalah merupakan warga Jawa Barat, gitu kan. Kemudian ada tanggapan dari wakil gubernur, itu urusan pribadi, gitu loh. Oke. Itu urusan pribadi, saya nggak bisa ikut campur, katanya kan. Itu Sedangkan jawaban dari KDM KDM yang langsung. disampaikan kepada orangnya, Oke. gitu kan. Itu loh kemudian disampaikan kepada kami. Padahal kami berharap KDM ini turun tangan dalam peristiwa ini, gitu loh kan. Dalam permasalahan ini. Selain itu, dia kan dia gubernur. Kemudian yang terlapor diduga itu wakil gubernur. Seharusnya ya bisa memfasilitasi agar peristiwa ini, agar masalah ini selesai gitu loh kan. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Apalagi dari awal tadi Kang Andre udah mengatakan motifnya dana talangan ini adalah untuk keperluan rumah jabatan, dinas, betul. rumah dinas. Betul. Ini versinya Andre kan, Kang Iya. Andre, sehingga Kang Andre ini menjadi yakin kan udah Betul. dibawa ke dalam rumah dinas, Iya. lihat fasilitas yang dibeli itu kira-kira ya. Betul, iya. Nah, dari kacamata PH, setelah laporan Desember sampai saat ini, upaya-upaya apa yang dari pihaknya Wakil Gubernur untuk bisa melakukan upaya misalnya buat damai secara kekeluargaan? Sebenarnya belum ada upaya dari pihak wakil gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, gitu kan. Baru hanya mengutus beberapa orang, itu pun melalui telepon, gitu kan. Belum sampai dengan mediasi atau membicarakan gimana nih persoalan ini bisa nggak diselesaikan secara kekeluargaan. Mari kita cabut laporan polisi di Polda, gitu kan. Belum ada, Bang. Sampai hari ini? Sampai dengan hari ini, gitu kan. Apa saya rasa wakil gubernur tutup mata, tutup telinga kali ya, gitu loh kan. Atau upaya terakhir, no viral, no justice. No justice. Itu kira-kira. Bisa jadi Coba, begitu. saya kembali ke Kang Andri. Saya lihat dari wawancara kita begitu terpukul ya. Karena uang yang digunakan ini, ternyata Kang Andri ini bukan pengusaha-pengusaha yang begitu besar-besar amat ya. Yang mengumpulkan uang itu dari usaha kecil-kecil beserta keluarga, istri, dan merasa sangat terpukul ya. Harapan Kang Andri sebenarnya apa sih? Ya, saya pengen harapan besarnya ya seadil-adilnya penegak hukum tegak lurus, jangan sampai ada intervensi. Ya, saya sebagai rakyat di Indonesia ya, atau warga Jawa Barat, ya, saya juga memerlukan hak-haknya saya gitu kan, sebagai terlapor pada pelapor pada Polda Jawa Barat. Mudah-mudahan segera diselesaikan semua permasalahan ini. Harapan besarnya ya
beliau bisa terbuka hatinya gitu. Apalagi ibu ya, Bu Samantha, istrinya beliau, kita udah ketemu gitu kan di kantor gitu. Tiba-tiba sampai sekarang tidak ada komunikasi gitu kan, nggak ada apa ya, hal yang dimana beliau dekat lah gitu kan, tahu saya gitu kan, kok tiba-tiba menghilang begitu saya. Padahal ada bukti-bukti secara visual Kang Andri ketemu sama Ibu Wakil Gubernur ya. Ada. Kalimat apa kira-kira Andre waktu kamu sebelum mengeluarkan anggaran, pernah nggak ini Ibu Wakil Gubernur mengeluarkan kalimat yang sehingga kamu tuh yakin sekali terhadap beliau ini sehingga tergugah hati untuk memberikan dana talangan itu? Yang pertama di kantor itu ya ucapkan banyak terima kasih ya sudah dibantu. Terus yang kedua di rumah dinas ketika kita mau nagih pembayaran dana talang tersebut, pengembaliannya sabar dulu karena birokrasinya lagi sedang seperti Berarti ini. dia mengakuin dong ada dana itu Ada masuk. di rumah dinas tersebut. Ada Shirley, ada Ibu di situ pas setelah saya ngecek disuruh video ya. Beliau menyatakan poin itu gitu. Sempat direkam pernyataannya itu. Pernyataan aku tidak rekam, tapi di situ ada visual yang dimana ada beliau juga, ada Pak Wagub juga, tapi Pak Wagub posisi lagi di luar. Di situ ada istrinya Bu Samantha gitu. Bu Samantha waktu Andre nagih kan mengatakan sabar. Ini ada proses yang apa namanya agak rumit di pemerintahan ini. Berarti secara tidak langsung dia memahami proses dan kronologis kejadian dana-dana yang Andre pakai untuk ditalangin itu ya. Betul Pak. Jadi keperluannya bukan hanya untuk room, jalan-jalan ke Labuan Bajo nih yang paling saya sakit hati dan dipakai, Jalan-jalan ke wisata ya. Wisata. dan dipakai buat mohon maaf umroh Oke. sekeluarga dan ajudannya. Kok Semua bisa diajak. Andre tahu itu dipakai untuk umroh? Memang waktu pengajuan anggarannya ada tuh. Nah, di situ tidak ada. Makanya yang tadi dari nilai listnya itu, yang tadi dibuat itu ternyata ada yang beberapa penyelewengan, penggelapan. Karena mohon maaf ya dugaannya itu pernyataannya langsung dari anaknya Wakil Gubernur Jawa Barat, yaitu Dava Al-Ghifari. Nah, pernyataan beliau menyatakan bahwasannya uang tersebut bukan hanya untuk di rumah dinas, dipakai jalan-jalan Labuan Bajo dan umroh. Ada rekamannya. Bang Alek, sejauh mana Anda menganalisa secara hukum pidana yang disampaikan oleh klien saudara tadi, ternyata anggaran ini bukan hanya kebutuhan untuk di rumah jabatan, ternyata ada pelisiran-pelisiran, ada umroh, dan lain-lainnya. Ya. Analisa dan strategi apa yang Bang Alek pakai nanti untuk menghadapi di persidangan? Oke. Dana ini kan bukan hanya untuk, sebenarnya bukan untuk di rumah dinas saja, gitu loh kan. Ya. Semua yang tercatat di sini tidak ada proyeknya, gitu loh kan. SPK itu dibuat hanya untuk meyakinkan saudara Andri. SPK ditandatangani Dava Al-Ghifari. Ada SPK-nya? Ada SPK-nya, gitu loh kan. SPK-nya SPK itu SPK fiktif. Pengadaan, tidak ada kegiatan itu. Gitu loh kan. Semua kegiatan yang di sini tidak ada. Gitu loh kan. Uang diambil dari saudara Andri. Gitu ada loh di kan. bawah SPK-nya itu, surat perintah kerja. Itu SPK tentang pengadaan rumah dinas atau apa? Ini banyak di sini nih. Rumah dinas, selain itu ada kodam, dan lain-lain. Oh, melibatkan nama Kodam? Iya. Gitu loh. Padahal nggak ada kegiatan itu di situ. Iya, iya, iya. Gitu loh Bang. Tapi Bang Alek udah mengklarifikasi ke Kodam, apa benar? Karena namanya instansi dan institusinya di bawah loh itu. Kami sih melihat peristiwa ini dari awal sudah nggak benar gitu kan. Jadi nggak mungkin ada SPK, ya kan, yang ada kaitannya pengadaan di Kodam, gitu loh kan. Lalu apa hubungan anaknya Wagub ini dengan Kodam? Tentara bukan, apa-apa bukan, gitu loh kan. Dari mana kami akan percaya itu, gitu loh kan. Berarti mencatut dong. Mencatut, Iya, iya. gitu loh. Tidak ada kegiatan di Kodam itu, hanya untuk meyakinkan saudara Andri untuk ngambil uangnya, gitu loh. Semua fiktif dan diakui oleh anaknya juga. Uang itu digunakan
untuk ke Labuan Bajo dan umroh satu keluarga. Katanya. Diakui. Dalam bentuk apa pengakuannya? Ada rekaman visualnya. Rekaman visual lagi-lagi ada ya? Ada lagi. Gitu. Diakui sama dia, gitu loh. SPK 2 nggak? Ada SPK. Bang Alek, seberapa jauh Anda menilai independensi dari penyidik Polda Jawa Barat terhadap kasus ini? Kami sih masih yakin sepenuhnya bahwa penyidik Polda Jawa Barat akan tegak lurus, Bang. Gitu loh kan. Dan akan memeriksa semua yang terkait dalam peristiwa ini, gitu loh kan. Kami yakin itu. Gitu loh. Oleh karenanya kami percayakan sepenuhnya perkara ini kepada penyidik. Gitu loh. Dre, ini peristiwa sudah terjadi. Nah, saya ingin di last minute terakhir ini Andre mengutarakan sesuai dengan perasaan hati Andre apa sebenarnya harapan-harapan Andre terhadap kasus ini dan apa harapan terhadap pemimpin yang ada di Jawa Barat yang kita anggap Pak Gubernur KDM ini pemimpin yang pro rakyat begitu. Silahkan disampaikan ke pemirsa. Siap. Saya ucapkan permohonan pada Pak Gubernur, terutama Gubernur Jawa Barat, Pak KDM seorang yang proaktif dan pro rakyat lah ya, terutama aktif di segala semua beberapa di media ataupun di konten YouTube-nya, bahwasanya beliau sangat merakyat banget lah ya, dan segala semua hal sesuatu itu permasalahan pasti ada di beberapa video beliau. Harapan besar saya semoga saya juga sebagai rakyat gitu kan, sama hal saya pengusaha kecil yang dimana ada beberapa hampir 80 karyawan yang mengharapkan besar rezekinya dari sini gitu kan. Ketika usaha kami gitu kan, semua uang ada di beliau belum dikembalikan, apalagi mau menuju ke THR ya Pak ya sebentar lagi gitu kan. Nilainya sangat luar biasa nominalnya. Ya harapan besar saya mudah-mudahan beliau bisa mendengarkan dengan semua permasalahan ini, bisa menyelesaikan, membantu saya pribadi selaku sebagai rakyat Jawa Barat, karena saya sangat yakin beliau sangat baik, ADM, Pak Kang Deddy Mulyadi, terutama Pak Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa dipertemukan bagaimana semestinya dengan permasalahan ini. Harapan saya besarnya terkait permasalahan ini bisa ada titik temu, titik terangnya gitu. Dan uang saya bisa kembali. Harapannya adalah hak-haknya Andre Hak-hak. agar bisa kembali. Tidak ada tuntutan yang lain. Siap. Bang Alek, last minute terakhir ada yang ingin disampaikan? Oke. Mudah-mudahan di last minute ini Wakil Gubernur bisa menonton podcast ini. Seperti halnya dengan Kang Andri, harapannya hak-haknya dikembalikan, gitu kan. Kalaupun memang tidak, gitu kan. Saya harap penyidik tetap tegak lurus supaya menindak dalam peristiwa pidana ini, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, jabatan politik adalah jabatan yang dimana didapatkan dengan sebuah pertaruhan kepercayaan di tengah masyarakat. Tidak gampang mempertaruhkan dan mendapatkan sebuah jabatan itu. Tapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Bersama saya, Surpani Sulaiman, di Last Minute. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Dre, thank you. Bang Alek, terima Thank kasih you. sudah hadir Thank di you. podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.